Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah buat teman-teman yang seiman di dalam Kristus. Buat Cuan Army yang klik video ini, yang bukan yang Nasrani, di skip aja video ini. Video Minggu pagi ini hanya buat renungan Minggu sesama umat Kristiani ya, bukan bahas market atau bahas kripto. Ini cuma video renungan Minggu pagi buat kami sesama kaum Nasrani ya. Hanya renungan Minggu yang saya share untuk penutup tahun. Jadi buat teman-teman Cuan Army yang bukan Nasrani, di skip aja video ini, oke? Selamat pagi buat teman-teman yang seiman di dalam Kristus. Ini 2024 di penghujung tahun. Ini video renungan Minggu yang terakhir di 2024 ya. Sebagai penutup aja untuk tahun ya, sedikit saya buat video di pagi ini untuk saling menguatkan sesama kita ya. Terakhir saya buat itu di bulan November kalau nggak salah ya. Di bulan November itu ya, saya ada pesan, saya bilang Tuhan berfirman, Tuhan berpesan November to remember. Nah itulah kenapa, karena banyak hal-hal terjadi setelah November itu. Desember banyak hal-hal yang terjadi, yang sesuatu itu tiba-tiba turning gitu ya, berbalik arah. Yang baik bisa jadi jelek, yang lagi jelek tiba-tiba jadi baik gitu ya. Jadi banyak hal, tapi intinya juga pada pagi hari ini masih saya ingin sampaikan buat teman-teman, saudara-saudara yang seiman di dalam Kristus, untuk lebih kuat lagi ya, lebih kuat lagi ibadahnya. Karena kalian boleh lihat seputar dunia ini yang terjadi, manusia itu semakin yang jauh dari Tuhan, mereka akan jatuh ya. Jadi jatuh dalam dosa, berbagai hal, semakin jauh, semakin ini. Karena seperti yang saya bilang, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Jadi laskar-laskar Kristus juga dipush untuk lebih kerja keras lagi, karena tuayan sangat banyak. Begitu juga dengan setan-setan, kuasa-kuasa gelap, mereka bekerja jauh lebih giat lagi, karena mereka tahu waktu mereka juga singkat. Jadi sama-sama berpacu gitu ya. Nah untuk sementara ini banyak yang jatuh juga ya, karena dengan kondisi carut marutnya kondisi dunia sekarang, politiknya, ekonominya. Jadi manusia sangat gampang terpengaruh dan jatuh di dalam dosa. Kita lihat belakangan ini banyak hal-hal yang sangat weird gitu ya. Banyak kejadian anak bunuh bapak ya, bapak perkosa anak, atau bunuh diri banyak sekali terjadi ya. Satu keluarga bunuh diri itu karena kenapa? Karena dengan iman yang goyah, atau yang karena mereka kurang dalam berdoa ibadah, sehingga iman mereka gampang goyah. Nah terpengaruh, itu kuasa gelap, bisikan-bisikan gitu ya, secara unseen, tanpa dilihat, itu kuasa gelap. Udah, lu bunuh aja ya. Nah, terjadilah anak bunuh ibu, anak bunuh bapak ya. Banyak terjadi, bukan hanya di Indonesia, di berbagai negara. Sekarang sangat weird kita lihat keadaannya ya. Makanya saya selalu setiap sempat saya ada buat video renungan Minggu. Kenapa saya selalu bilang perkuat iman kita ya. Harus kita siapkan terus senjata kita ya, armor kita ya, benteng untuk membentengi semua itu, yaitu
pertobatan, ya, benar-benar tobat dan ibadah yang kuat gitu. Jangan kasih kendor, ya. Jadi begitu juga orang kehilangan, musibah di mana-mana gitu ya, hal-hal yang terjadi ya. Dan tahun depan itu lebih banyak lagi kelihatan musibah-musibah yang akan terjadi. Tapi buat kita umat-umat Tuhan, jangan pernah takut. Selama kita berserah, total berserah di dalam Tuhan ya, bukan terpengaruh pola pikir kita dengan kedagingan, tapi kita benar-benar percaya, berserah total, bahwasanya keadaan apapun tetap Tuhan pimpin, pasti akan lewati semua itu ya. Justru malah kalau yang jadi pilihan Tuhan, mereka walaupun tahun depan didengar resesi, kesulitan, bencana atau apa, tapi kalau anak-anak atau Anda jadi pilihan Tuhan untuk misi-misinya, Anda akan dipakai, ya, Anda akan tetap diberkati, Anda nggak perlu takut keadaan keuangan Anda gitu, ya. Jadi makanya sekarang ini kita sendiri itu berpacu dengan waktu, ya, berpacu melawan kuasa gelap, karena kuasa gelap itu pressure-nya makin kuat, terutama setelah November, di Desember ini itu semakin, ya. Kalau yang Anda nggak bisa lihat pun Anda akan dapat rasakan, dan Anda lihat sinyal-sinyal, tanda-tanda, kejadian-kejadian yang sangat weird belakangan ini yang terjadi, ya. Pola tingkah manusia yang di luar nalar, di luar moral gitu. Karena kenapa? Yaitu karena mereka jauh dari Tuhan, jatuh dalam dosa, semakin parah, ya. Nah, sedangkan kita yang sadar kondisi itu, justru kita harus semakin perkuat, semakin bentengi diri kita, ya. Dan karena ini mulai terjadi juga, satu sisi memang ekonomi, politik, krisis terjadi, tapi kita boleh lihat kalau kita baca Alkitab, di saat banyak krisis, ya, di situ terjadi revival, ya. Banyak juga yang akan sadar, cepat kembali, ya, bertobat, atau yang menerima Tuhan gitu, ya. Jadi saat sekarang ini itu lagi proses terjadi revival juga di mana-mana, ya. Terutama banyak anak-anak muda sekarang tiba-tiba akan mencari Tuhan juga gitu, ya. Jadi di situ juga buat kita siapapun lah yang kita punya mampu, kalau kita support juga untuk para laskar-laskar Kristus yang bekerja di ladang Tuhan menuai, itu kita harus support banget, karena ini saatnya panen, penuaian, ya, tapi pekerjanya juga kurang gitu. Nah, selain pekerja kurang, juga banyak yang terkendala dana juga. Nah, makanya buat kita siapapun yang mampu, lebih posisikan support pekerja-pekerja Tuhan yang bekerja di ladang Tuhan, para misionaris, support mereka gitu ya. Dan juga tahun depan itu krisis kelaparan itu makin menjadi gitu ya. Dan itu menurut data Bank Dunia juga, itu tahun depan orang-orang kelaparan makin banyak, karena sekarang itu negara-negara miskin yang dalam posisi krisis pangan sekarang di Afrika, misalnya kayak Uganda gitu, Rwanda, di Asia, Myanmar juga gitu ya. Itu mereka kan ada dapat bantuan dari PBB dan suntikan dari biasa negara-negara kaya. Sekarang itu berkurang, semakin ini. Maka negara-negara yang miskin semakin keteter, feeding, kasih makan rakyatnya itu semakin parah. Tahun depan lebih sulit lagi, ya. Itu kisaran saya lihat datanya 200 jutaan lebih manusia kondisi sekarang kelaparan, karena dana semakin berkurang, para donatur juga kurang. Begitu juga di Indonesia,
ya kedepannya yayasan-yayasan, kita nggak usah bilang ini ya, biasanya panti-panti asuhan ya yang ada donatur-donatur kaya yang seperti ini, mungkin belakangan akan semakin kurang sumbangan ataupun donatur gitu. Nah di situ juga agak kita perhatikan buat saudara-saudara seiman yang mampu, agak perhatikan juga andai kata ada panti-panti asuhan, terutama yang panti asuhan yang seiman, itu lebih dibantu gitu ya, karena tahun depan itu banyak hal. Tapi apapun itu percayalah, nggak usah takut, karena Tuhan janji keadaan apapun Tuhan tetap pelihara kita gitu ya. Jadi nggak ada yang perlu di ini, yang utamanya sekarang kita sebagai umat, kita lakukan apa yang harus kita lakukan, yaitu usaha hidup benar ya, tobat, jangan lakukan hal-hal dosa walaupun kesulitan, minta dalam doa gitu ya. Dan kedepannya itu ya apa yang harus terjadi ya akan terjadi gitu. Tapi percayalah, kita Tuhan yang dipelihara ya, kita nggak pernah takut. Karena tahun depan itu revival akan lebih banyak lagi terjadi di mana-mana. Karena kenapa bencana ini itu terjadi? Karena ini saatnya Tuhan kita menunjukkan kuasanya, jati dirinya ya, yang selama ini dari agama lain yang mengatakan kok bisa manusia jadi Tuhan ini itu, tapi disinilah akan banyak mata mereka terbuka, mereka akan lihat dengan bencana-bencana atau apapun yang terjadi, mereka teriak-teriak Tuhan mereka, tapi Tuhan mereka nggak nolong mereka ya. Tapi mereka akan lihat bagaimana umat-umat Tuhan ya, pengikut Tuhan Yesus yang akan dijaga dan dipelihara, mereka akan terbuka mata ya. Yang sakit akan sembuh, dan akan banyak mujizat akan terjadi tahun-tahun ke depan, karena Tuhan akan tunjukkan kuasanya ya. Dan saat itulah banyak akan terbuka mata, banyak yang akan jadi pengikut Kristus. Jadi kita nggak perlu istilahnya kristenisasi lah atau enggak. Dengan otomatis mereka akan terbuka, tersadar ya, saat bencana terjadi, bencana menimpa, kesusahan menimpa ya, mereka teriak-teriak Tuhannya, tapi Tuhannya tidak menolong. Tapi mereka satu sisi akan melihat bagaimana umat Kristen pengikut Yesus Kristus dijaga dan diberkati gitu. Dan di situ yang sakit disembuhkan ya, mereka akan terbuka, mereka akan lihat yang mana Tuhan sebenarnya yang disembah. Dan akan terjadi banyak revival besar-besaran, termasuk di Asia, walaupun di Cina yang dalam tekanan ya, gereja-gereja bawah tanah, underground church gitu ya, itu akan ini di Asia, Jepang termasuk tahun ini saja di gereja saya surprise belakangan ini, setengah tahun belakang ini, yang biasanya orang Jepang itu sulit loh percaya Tuhan, ini belakangan ini hampir tiap minggu di gereja saya ada saja yang dibaptis, yang menerima Tuhan. Malah kadang karena gereja saya itu kita ada 4 shift, jam 9, jam 11, terus siangnya jam 3 dan jam 5 ya. Saya biasanya ibadah yang pagi, jam 9 pagi. Kadang jam 9 pagi saja ada 1-2 orang dibaptis. Nanti jam 11 ada juga lagi yang dibaptis ya. Ntar yang jam 3 atau selalu ada. Saya aja surprise belakangan ini banyak ya. Nah itu sebagai tanda juga kita akan tahu bahwasanya gereja yang kita pergi, kita ibadah, gereja itu on the track yang benar dan Tuhan pakai ya. Nah ini juga yang ingin saya sampaikan buat kalian siapapun, andai gereja yang Anda pergi, Anda lakukan ibadah di sana, gereja itu tidak bertumbuh ya, dan kebanyakan cuma gosip, ngomong kiri kanan, saran saya mungkin Anda boleh cari gereja lain yang bertumbuh, karena ini saatnya penting.
tidak lagi kita buang-buang waktu ke gereja cuma sebagai formalitas, cuma buat orang lihat aja kita ibadah atau apa, atau cuma buat pamer ke ibadah dengan pakaian bagus, dengan yang gitu-gitu. Itu Tuhan akan buka segala aibnya. Bahkan pendeta-pendeta yang nggak benar, ya, otomatis nanti semua akan terbuka gitu. Yang mana emas, ya, atau yang mana palsu, itu akan terbuka gitu. Jadi buat teman-teman yang seiman di dalam Kristus, bila Anda rasa selama ini di gereja yang Anda pergi tiap minggu, Anda merasa tidak bertumbuh, justru banyak masalah, gereja itu banyak masalah, ya, tidak ada improve, ya, umatnya, saya sarankan cari gereja yang benar-benar tumbuh, yang dipakai Tuhan, agar iman kita juga ikut bertumbuh, kita juga ini. Itu penting sekali, ya. Karena sekarang ini masa-masa penting, di mana benar-benar kita terbentuk, atau cuma seperti Tuhan bilang, suatu saat Anda kembali, Tuhan akan bilang tidak mengenal kita, ya. Karena Pak, banyak yang cuma formalitas, nah, atau mencari keuntungan. Nah, carilah gereja-gereja yang dipakai Tuhan, yang bertumbuh benar-benar gitu. Itu salah satu. Dan intinya kita, ya, perkuat iman kita, ibadah kita, doa kita, ya. Jangan malas lagi, ya. Waktu itu sangat berharga. Kondisi saat begini, serahkan semua sama Tuhan, ya. Dan lihatlah apa yang terjadi. Karena ini terus gelombang besar revival akan terjadi gitu, ya. Jadi berpacu. Yang kuasa gelap juga mereka berpacu. Yang biasanya kerja 100%, sekarang mereka ngebut juga kerja untuk jatuhkan umat. Nah, disitulah kenapa kita harus lebih perkuat iman kita, lebih pagar diri kita, bentengi diri kita, ya kan? Makanya misalnya malam sebelum tidur doa lagi untuk bentengi diri kita. Karena kuasa gelap ini bisa saja dia masuk lewat mimpi gitu, ya. Dan bisikan-bisikan gitu. Jadi utamakan perkuat iman kita, doa kita, karena pressure kuasa gelap semakin kuat, kelihatan sekali, ya. Jadi begitu aja renungan minggu ini yang dapat saya sampaikan buat teman-teman, ya. Persiapkan diri masuk ke tahun 2025, ya. Walaupun banyak entah Anda lihat para peramal indigo bilang akan begini, akan begitu, bencana ini, Anda nggak perlu tahu. Jangan pernah takut dengan keadaan apapun, ataupun apa yang terjadi. Berserah total sama Tuhan, ya. Kuatkan diri kita, ya. Dan percikkan darah Kristus di rumah kita gitu, ya. Dalam doa selalu bentengi diri kita dengan kuasa darah Kristus itu. Dan sering lantunkan lagu-lagu rohani, baik itu dalam saat Anda berkendaraan atau saat di rumah gitu. Itu juga penting gitu, ya. Dan melangkah kita bersama Tuhan di tahun 2025. Dan jangan lupa ibadah pada hari ini, semua kita berdoa syukur dan berterima kasih sama Tuhan, karena kita melewati tahun 2024 dengan keadaan baik, tanpa kekurangan apapun. Andai kata ada musibah atau apapun, masih Tuhan jaga. Karena saat ini, bila saat pagi kita membuka mata, ya, kita melihat masih dapat melihat matahari, ya kita pagi bersyukur. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk menikmati masa depan, ya.
Jadi singkat aja, simple aja video di hari Minggu pagi ini. Itu yang ingin saya sampaikan sebelum kita tutup tahun, karena hari ini tanggal 29 ya, terakhir untuk minggu ibadah di 2024 ini. Ya, berdoalah minggu pagi ini sambil mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus atas penyertaannya, atas lindungannya, dan atas segala kasih dan karunia-Nya di dalam hidup kita. Dan sebelum saya tutup video pada pagi hari ini, saya coba lantunkan satu lagu How Great Thou Art. I am awesome wonder, consider all the world thy hand hath made. I see the stars, I hear the rolling thunder, I power out the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.